Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ya ghani ya mughni ya qabil hajat salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahmatil muhdah salatan tarhamuna biha wa taqdi biha hawaijana wa tughnina biha amman siwak wa ala alihi wa sahbihi biqadri khazaini rizqika ya razzaq, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita limpahan karunia, limpahan kenikmatan dan keutamaan, di antaranya limpahan kenikmatan karunia iman, Islam, dan kesempatan untuk bertakwa menyembah kepadanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan ahli syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para anbiya wal mursalin, yang telah menuntun umat manusia minal zulumati ilan nur. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang maha indah, yang maha agung, merupakan asma-asma yang di satu sisi memiliki makna, keluasan makna, kedalaman makna untuk memahami, mema'rifati sifat Allah, juga dapat digunakan untuk wasilah memohon kepadanya. Apabila kita mewirid salah satu Asma'ul Husna, maka asma tersebut dapat digunakan untuk wasilah memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asma-asma Allah memiliki kandungan khasais, kekhususan, fadilah-fadilah yang oleh para aulia, para ulama telah dijabarkan dengan sedemikian panjang lebarnya, sehingga kita sebagai masyarakat awam dapat mengetahui masing-masing asma memiliki khasiat-khasiat yang berbeda. Sebagaimana pada kesempatan kali ini kita akan membabarkan beberapa asma al-husna yang apabila digabungkan menjadi satu wirid akan dapat berkhasiat biiznillah sebagai wasilah memohon kekayaan materi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mewirid asma Allah ini akan dapat mendapatkan asrar daripada asma-asma tersebut, sehingga dengan berkah dan asrar tadi dia mendapatkan kekayaan materi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan yang telah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila rutin mewirid ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah di dalam mendapatkan materi yang berkah, halal, thayyib, yang dapat digunakan untuk menunjang ibadah kepadanya. Sebagian ulama ahli ma'rifat menjelaskan bahwasanya mewiridkan ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq, ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq, ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq dapat menjadi wasilah untuk memohon kekayaan materi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila si pengamal menginginkan menjadi seorang jutawan, maka biiznillah, dengan izin perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala, hajatnya akan diijabah olehnya. Mewiridkan ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq sebanyak 100.000 kali minimal dalam jangka waktu 1 bulan selesai. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq diamalkan tidak dalam waktu 1 hari, tidak dalam waktu 2 hari atau 1 minggu, 2 minggu, akan tetapi dapat diamalkan, dicicil selama 1 bulan. 100.000 ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq. Selama mewirid ini di dalam hati, kuatkan keinginan, kuatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan di dalam mencari rezeki, khususnya terkait dengan materi. Memohon keluasan materi kepada Allah merupakan bentuk permohonan yang mubah, yang artinya tidak dilarang. Setiap hamba pasti membutuhkan materi, karena untuk menunjang sebagian besar kehidupan harus dengan materi. Dan bahkan apabila seorang hamba kekurangan materi akan dapat menjadi masalah bagi keimanannya. Tidak sedikit orang yang kekurangan materi kemudian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena itu ketika kita ingin meminta kepada Allah keluasan materi, di samping kita meminta keluasan, kita juga harus meminta keberkahan terhadap materi tersebut. Kita mintakan keberkahan, kita utarakan bahwasanya kita meminta materi agar terjauh dari sifat-sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga permintaan hajat kita akan menjadi permintaan terhadap hajat-hajat yang berkah, hajat-hajat yang tidak hanya mubah, akan tetapi juga dianjurkan untuk dimintakan. Karena itu jangan ragu untuk meminta keluasan materi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wirid yang sangat bagus, wirid yang sangat baik untuk diamalkan untuk memohon materi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu dengan mewiridkan ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq, ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq, ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq 100.000 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Lakukan dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, akan tetapi hati diusahakan untuk fokus, khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keluasan materi dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah, semoga manfaat. Kami doakan semoga para sahabat yang menyimak ini mendapatkan materi yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh dengan keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.